Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Hikmah Hairunisa. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai IMK, interaksi manusia dengan komputer. Nah, IMK sendiri itu dipengaruhi ada 3 faktor. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada komputer, yang ketiga ada fungsi. Sedangkan untuk manusia itu menggunakannya itu untuk mempermudah suatu pekerjaan. Kalau komputer sendiri itu sebagai media, baik input, output maupun bahasa pemrograman. Dan untuk fungsinya sendiri IMK itu untuk mempermudah suatu pekerjaan manusia. Dan definisi antara interaksi manusia dan komputer menurut NIDOM tahun 2019 yaitu suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi antara makhluk hidup yang mana manusia dengan sebuah alat yang digunakan untuk mengolah data atau bisa disebut komputer. Dan untuk antarmuka atau user interface sendiri itu pengertiannya yaitu gabungan elemen dari suatu sistem pengguna dan komunikasi dan interaksi keduanya. Pengguna hanya diperbolehkan berinteraksi dengan produk melalui antarmuka pengguna. Jadi kayak gini, kayak saya dengan Anda kayak gitu, itu termasuk antarmuka. Meskipun melalui daring itu juga termasuk antarmuka. Terus yang kedua, definisi antarmuka manusia dan komputer sendiri adalah media yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer yang memberikan suatu perintah kepada komputer. Nah, di sini saya akan melanjutkan apa yang tadi saya jelaskan. Saya akan menjelaskan tadi yang saya jelaskan pengertian IMK ya secara detail. IMK atau HCI itu dari istilah Human Computer Interaction atau HCI, merupakan HCI mulai muncul sekitar pada tahun 1890-an, di tengah-tengah 1980-an sebagai bidang studi yang baru. Istilah HCI mengisyaratkan bahwa bidang studi mempunyai fokus yang lebih luas, tidak hanya sekedar perancangan antarmuka secara fisik saja. HCI di sini juga didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer dari interaksi untuk digunakan oleh manusia dan studi tentang fenomena di sekitarnya. HCI pada prinsipnya membuat agar fenomena di sekitarnya salah. Untuk sebuah program aplikasi itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian antarmuka dan bagian aplikasi. Untuk bagian antarmukanya kalian bisa misal contoh, kan sekarang lagi daring seperti ini kan, ada saya kuliah di BSI sendiri, ada di aplikasi di MyUpsi itu kan, nanti ada klik masuk, nanti ada passwordnya, disuruh masuk sama pokoknya kita login dulu. Nah, itu termasuk antarmuka, bagian antarmukanya. Kalau untuk antarmuka pada bagian aplikasi untuk bagian aplikasi itu tentang codingannya. Jadi codingan itu gimana caranya kalau kita itu bisa masuk gitu kan, itu pasti ada codingan kayak gitu, itu bagian aplikasi namanya. Terus media antarmuka manusia dan komputer itu juga terbagi menjadi 2, yaitu media tekstual, terus media graphical user interface. Kalau tekstual itu sederhana, namanya tekstual itu berarti isinya tentang teks saja ya, dan itu kurang menarik lah, hanya berisi teks dan kurang menarik perhatian dari si user atau penggunanya. Seperti halnya kalau contoh di bahasa pemrograman C++ nih, ada perintah printf, kemudian terus ada command prompt, terus
Sublime gitu kan, Sublime Text kayak gitu. Ada Atom gitu, ada banyak bahasa pemrograman tuh, ada banyak lah, ada Atom, ada Sublime, terus ada lagi Visual Studio Code, terus kemudian media graphical user interface sendiri, bentuk dialog atau komunikasi antar manusia dan komputer yang berbentuk grafis dan sangat atraktif. Nah, di sini tuh jadinya agak menarik gitu kan. Kan kalau yang tekstual itu hanya teks dan itu kurang menarik juga. Nah, untuk yang graphical user interface sendiri itu ada web programming, ada mobile programming, terus ada Visual Basic. Itu lebih bentuk dialognya itu lebih menarik gitu, lebih atraktif. Untuk membuat media interaksi manusia dan komputer dengan baik itu harus ada 7 bidang ya. Yang pertama ilmu komputer dan teknik, terus yang kedua ada psikologi, yang ketiga ada desain grafis dan tipografi, yang keempat ada ergonomi, terus yang kelima ada antropologi, yang keenam ada linguistik, yang ketujuh ada sosialisasi, itu yang terakhir. Selanjutnya tuh ada piranti atau alat. Piranti itu alat yang membantu untuk pengembangan sistem. Di situ ada perancangan dan pengembangan antarmuka atau interface. Diperlakukan piranti seperti halnya tadi Visual C++, kemudian Visual X Pro, terus masih banyak lagi ya. Terus untuk keuntungan dalam piranti bantu ini adalah antarmuka yang dihasilkan menjadi lebih baik. Terus yang kedua ada program antarmukanya menjadi mudah ditulis dan lebih ekonomis dan dalam pemeliharaannya. Untuk pengelompaan piranti bantunya sendiri itu ada 2. Ada piranti bantu sistem, ada piranti bantu aplikasi. Kalau untuk aplikasinya sendiri itu dipakai untuk melakukan tugas-tugas, misalnya membuat dokumen, membuat laporan. Terus sedangkan untuk yang sistemnya itu program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU, hardware, terus masukan, keluaran, input atau input output gitu. Terus untuk yang terakhir ada strategi pengembangan antarmuka atau interface. Ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama pengetahuan, yang kedua informasi tentang ragam dialog, yang ketiga ada penggunaan prototip yang disusun secara bersama-sama antara calon pengguna dan perancang sistem. Kemudian yang terakhir ada teknik evaluasi. Jadi di sini perlu evaluasi bagaimana pengembangan kedepannya, atau ya ini kurang apa kayak gitu, kekurangan kelemahannya gitu. Jadi biar untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi biar biar sempurna gitu. Terus ada uji coba sejumlah kasus, terus tanya jawab, ada kuesioner juga. Mungkin sampai situ dulu dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Maaf kalau misal kurang jelas juga, saya juga minta maaf ya, karena saya juga di sini juga belajar juga. Jadi setahu saya aja yang menjelaskannya.